Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan saya YouTuber, rekan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kepada kita semua kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena seluruh teman kita punya kebutuhan dan pekerjaan berbeda-beda tentunya. Nah, jumpa lagi dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini saya ingin mengajarkan kepada murid saya dua yang cantik-cantik ini tentang istilah late check out. Ya, apa itu istilah late check out? Sebelumnya saya perkenalan dulu, mulai dari yang sebelah sini tuh Akila. Akila, kenalan dulu dengan teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akil Kowia Rahman. Saya biasa dipanggil Akila. Saya sekarang masih di bangku kelas 11 perhotelan. Insya Allah saya akan magang di Departemen Front Office. Nah, yang ini. Jadi, Halo semua, perkenalkan nama saya Dini Andriani. Saya biasa dipanggil Dini. Saya sekarang masih di bangku kelas 11 dan insya Allah nanti saya akan magang di Departemen Front Office. nah, karena dua-duanya ini akan saya kirim untuk PKL atau on the job training di front office, maka saya berikan materi untuk mempersiapkan diri supaya nanti di perhotelan atau kerja yang sebenarnya sudah siap. Nah, video yang lalu sudah ada materi tentang late check-in, terus early check-in, ya, terus ini late check out. Nah, apa late check out? Late check out itu adalah tamu itu yang mau check out tapi telat. Jadi tamu hotel itu tidak semata-mata terus maunya check in terus kapan check out sekehendaknya tamunya, itu tidak. Karena hotel itu punya aturan secara umum bahwa hotel itu punya jam check out itu antara jam 12 sampai jam 1. Nah, terus jam check-in-nya itu jam 2. Maksudnya adalah 1 jam itu untuk mempersiapkan kamar bagi petugas housekeeping. Gitu ya. Jadi, nah ketentuan check out itu ada perhitungan. Jadi kalau tamu akan check out telat itu dihitung, tentunya akan dikenakan biaya tambahan atau additional charge. Nah, tentunya beda, ya kan? Jam check outnya 12, terus tamunya check out jam 3, itu akan dikenakan persentasenya berapa persen. Kalau sampai jam 6 itu berapa persen. Namun kalau lebih dari jam 6 rata-rata itu sudah dikenakan full day room rate. Nah, kalau sampai jam 3 itu 50%, kalau lebih dari jam 6 itu sudah full bayarnya. Karena hotel itu tidak mau rugi memang, karena biaya operasional hotel itu sangat tinggi karena bayar pajak dan sebagainya. Itulah yang dinamakan late check. Jadi tamu itu tidak boleh check out sembarangan sesuai waktunya, itu tidak boleh, ada aturannya. Nanti kamu kalau di hotel, loh kok tamu ada yang check out jam 5 Pak, ada yang check out jam 6, itu gimana ngitungnya gitu ya. Coba pertanyaan yang selesai apa Akila? Seumpama Pak, hotel kan memiliki high occupancy. Lalu ada tamu yang late check out, tapi ada juga tamu yang akan check in. Lalu bila yang late check out ini belum keluar, padahal kamar yang digunakan oleh tamu late check out ini harusnya digunakan tamu yang check in. Tamu yang check in nanti itu akan ditempatkan di mana terlebih dahulu. Luar biasa, murid saya ternyata pinter-pinter ya, saudara. Dan begini, nah, jadi petugas reservasi atau petugas front office itu ada istilah namanya forecast. Jadi ketika tamu itu membuat reservasi, tamu tersebut seharusnya sudah punya plan juga bahwa saya akan melanjutkan perjalanan setelah dari hotel ini jam berapa. Kalau memang mau late check out atau check out sore, bagusnya terlebih dahulu menginformasikan ke petugas hotel supaya hotel itu menyusun, mengarrange kedua tamu itu bisa terselesaikan dengan baik.
Jadi yang di dalam itu mau check out, tetapi petugas reservasi udah punya prediksi. Oh, ini ada tamu yang akan check in jam segini. Jadi misalkan tamu yang kedua mau check in jam 6. Terus tamu yang di dalam itu akan late check out jam 5, kan itu sudah bisa diperhitungkan. Jadi 1 jam itu ada jeda waktu untuk membersihkan kamar gitu. Jadi orang hotel itu harus bisa menyusun yang baik supaya tidak terjadi misunderstand atau bahkan double check in. Yaitu bagi hotel itu menghindari namanya double check in gitu. Karena ada istilah-istilah jenis-jenis kamar sudah kita sampaikan sebelumnya. Gitu jelas ya. Jadi orang hotel harus bisa. Nah, Dini. Kalau misalkan nih Pak, kan ada yang check in nih jam 2 atau jam 3 dini hari. Nah, terus tuh nanti tuh dihitungnya tuh tetap per malam atau gimana, nanti tuh check outnya tuh jam berapa? Oh ya, oke, sangat bagus juga ini. Kritis banget pertanyaannya. Nah, kalau secara umum kan tamu menginap dihitung per malamnya bukan per day-nya kan. Terus juga hotel itu beroperasi 24 jam. Jadi kalau tamu check in jam 2 malam, bahkan subuh lalu check in, itu diterima nggak? Nggak diterima. Tetapi harus ada batas waktunya juga. Meskipun tamu itu check in jam 3 atau jam 4 subuh, nah pergantian hari itu kan pagi hari. Ya, jadi kalau check in jam 3 ya jam 12 atau jam 1 itu sudah harus menyelesaikan juga. Begitu. Jadi bukan terus kalau check in jam 4 terus 24 jamnya hitung sampai jam 6 sore sampai jam 8, bukan begitu. Tetap ketentuan karena di registrasi itu nanti petugas reception sudah memberitahu bahkan check out time adalah jam 1 atau jam 2. Begitu ya. Nanti pasti ketemu nanti kalau hotel. Ya, ada lagi? Gila pertanyaannya? Misalkan ada tamu yang late check out tidak terduga. Jadi tamunya tidak memberi kabar atau tidak menjelaskan terlebih dahulu ke petugas front office-nya bahwa nanti dia akan check out. Itu bagaimana Pak? Oke, dan makanya nanti kalau kamu bekerja di hotel nanti latihan perhatikan tuh senior-seniornya ya. Nah, tentunya di pagi waktu check in udah we need to inform user that time check out, our hotel time check out 12 gitu ya. Nah, terus tiba-tiba tamunya tersebut atas lupa atau memang dia sibuk nggak ngasih tahu, tuh tiba-tiba check out jam 5. Nah, inilah petugas resepsi yang harus memfollow up ya, memfollow atau menindaklanjutin teknis pembebanan harga tadi ya. Jadi juga nggak apa-apa check out jam 8 jam 5 nggak apa-apa ini keenakan tamunya ya, nanti tamunya check out jam 8 sementara tamu yang kadang-kadang banyak. Jadi ada dikembangkan biaya penambahan ya yang seperti ini gitu. Jadi bagusnya sih mau check in tamunya kalau ada keperluan mau early check in juga harus mengasih tahu dulu, early check out juga ngasih tahu. Misalkan terkait dengan sarapan paginya nih ya, tamu hotel itu kan sarapan pagi kisaran jam 6 sampai jam 10. Nah, terus tamunya mau check out jam 4 kan boleh juga, harus ditangani kan ya, karena 24 jam. Nah, bagaimana dengan sarapan paginya? Tamunya nanya, besok saya akan check out jam 4 misalkan, bagaimana dengan sarapan pagi saya? Nah, itu harus juga di follow up, artinya bisa di pack gitu, itu bisa di pack untuk tiba bawa. Itu namanya pekerja room service tuh ya, yang handle gitu. Jadi deliver to room gitu. Check out juga sama harus ada additional charge jika tamunya terlambat. Nah, jelas ya. Ada lagi nggak ini? Yo, sebelum berangkat ini memang kalian juga harus siap betul bahwa nanti bahasa Inggrisnya, terus kalian performnya udah bagus-bagus dan sebagainya ya.
Ini adalah hasil pembekalan saya kepada 2 murid saya yang cantik-cantik ini, yang mana akan dikirim ke perhotelan khususnya di front office department. Nah, semoga 2 murid saya itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan ini bisa menjadikan referensi bagi pelajar-pelajar SMK perhotelan khususnya atau bagi yang membutuhkan. Ya, saya pikir itu saya dulu. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dadah-dadah dengan teman-teman saya. Dadah. Thank you.